Oke. Nah, jadi soal nomor pertama yaitu tentang eksponen. Sebentar ya, Ibu matikan dulu. Nah, tentang eksponen ya. Di sini ada 4 pangkat N plus 3 dikali 32 pangkat N plus 2 per 2 pangkat 3N plus 4 kali 16N plus 2. Ya, kira-kira diapain nih? Ada yang masih ingat nggak? Diubah kedua semua Ibu. Diubah ya, diubah dulu ke angka yang sama. Nah, itu yang paling mudahnya ke angka yang sama. Kira-kira diubah kemana? Angka 2. Angka 2 ya, karena di sini 2. Nah, di sini ada angka 2, ada angka 16. Nah, mungkin kita akan mengubahnya ke 2 sama 16 ya. Oke, 4 itu berapa pangkat? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Nah, boleh kalian kurungin dulu atau boleh kalian nanti langsung kalikan pangkat N plus 3 ya. Nah, ini Ibu tulis step by step-nya aja. 32 itu kita ubah jadi 16 ya. 16 kali 2 berarti ya. Nah, 16 kali 2 pangkat N plus 2. Begitu juga di bawahnya tetap ya. 2 pangkat 3N plus 4 dikali 16 pangkat N plus 2. Sama dengan, nah ini baru kalian boleh kalikan. 2 pangkat 2N plus 6 ya. Kalau pangkat ketemu pangkat itu dikalikan, dikali, nah ini kan masih dalam kurung ya, 16 kali 2. Nah, nanti buka kurungnya, terus pangkatin masing-masing ya. Jadi 16 pangkat, atau boleh 2 dulu ya, biar kita mungkin enak nyusunnya. Kok nggak bisa? Oke. Di sini 2 pangkat N plus 2 dikali 16 pangkat N plus 2. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ketemu bentuk A kali B pangkat N. Nah, ini masing-masing dipangkatin A N pangkat B pangkat N. Gitu. Oke ya. Per 2 pangkat 3N plus 4 dikali 16 pangkat N plus 2. Jadi bawahnya tetap aja ya. Nah, maka masih ingat diapain lagi setelah ini? Ditambah kurang pangkatnya. Nah, kalau misalkan sejajar ya, masih ada dalam jajaran yang sama, dia pangkatnya dijumlahin. Kalau si basisnya sama. Contoh di sini 2 sama 2. Kalau 16-nya sendiri ya tetap. Nah, maka itu yang pangkatnya itu ditambah ya. Kalau dikali itu pangkatnya ditambah. Jadi 2 pangkat 2N tambah 6 ditambah N plus 2 dikali N 16 pangkat N tambah 2. Ini step by step-nya. 2 pangkat 3N plus 4 kali 16N plus 2 gitu ya. Nah, masing-masing di jajaran yang atas itu udah nggak ada bentuk basis yang sama, di bawah juga nggak ada ya. Ada juga yang di atas dan yang di bawah ya. Kalau misalkan dibagi, maka kebalikannya ya, dikurang nanti pangkatnya. Nah, nanti ini 2 sama 2 dikurangin, 16 sama 16 ini dikurangin pangkatnya. Oke, nanti akan menjadi sama dengan 2 pangkat, ini boleh di ini dulu aja kali ya, ditambahin. 2N tambah N itu 3N, 6 tambah 2 itu 8. Nah, nanti kalian kurangin dengan yang di bawah ini, berarti dikurang. Nah, dikurangnya jangan langsung kurang 3N tambah 4, hati-hati ya. Ini yang selalu terkecoh. Jadi harus dikuranginnya ya. Kurang. Kalau misalkan nggak mau pakai kurung, kalian langsung ubah tandanya. Jadi min 3N, min 4. Ya, itu boleh. Dikali 16, N tambah 2 sama ya. Nah, kalau misalkan pangkatnya sama, sebenarnya kalian boleh aja langsung bagi gitu, langsung coret. Ini artinya 1 ya, karena bentuknya udah sama ya. 16 pangkat N tambah 2 dibagi 16 pangkat N tambah 2. Sama aja dengan A bagi A, kayak gitu ya. Jadi ini 1, gitu, bukan 0 ya, 1. Nah, jadi nanti kalian tinggal ini. Yang 2-nya sama dengan, di bawah aja kayaknya ya, sama dengan 2 pangkat 3N min 3N plus 8 kurang 4. Nah, kayak gitu, tinggal dikurang-kurangin.
sama dengan 2 pangkat 3N kurang 3N, 0 ya. 0 tambah 8 kurang 4, 4. Jadi 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 berapa? 16. 16 gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi hati-hati ya kalau untuk soal yang ini kalian nggak apa-apa jabarin aja satu-satu. Kalau misalkan kalian udah langsung kalikan, langsung jumlah-jumlahin langsung nggak apa-apa. Yang penting hasilnya harus benar gitu ya. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 bentuk sederhana dari 1/4 X pangkat min 2 Y pangkat 5 dipangkatin 2 per 1/2 X pangkat min 2 Y pangkat min 2 pangkatin lagi 5. Caranya? Jadi 2 pangkat min. 1/4 sama 1/2. Ya, 1/4-nya kita ubah, mungkin yang ada pecahan kita ubah ya, jadi 2 pangkat berapa gitu ya. Nah, 1/4 itu 2 pangkat Min 2. min 2. Oke, nanti kita tulis dulu. Pangkat 2 per, nah, per 2 dijadiin pangkat? 2 min 1. 2 pangkat min 2 pangkat min 1. X pangkat min 2, Y pangkat min 2. Nah, ini masih dalam kurung pangkat 5. Kita buka kurungnya ya. Tadi kayak yang ini, A kali B pangkat N, A pangkat N kali B pangkat N. Ini juga berarti masing-masing dipangkatin ya. 2 pangkat min 2 kali 2. Min 4. Kali X pangkat min 2 kali 2 juga min 4. Y pangkat 10 ya. Dikaliin. Yang ini juga sama, 2 pangkat min 5 kali X pangkat min 10 kali Y pangkat min 10. Gitu ya. Oke, kita langsung kayak tadi ya. Ini 2XY, jajarannya itu berbeda. Oke, sebentar ya. Oke, kita kurangin ya, kurangin benar-benar ya. 2. Nah, min 4 dikurangin min 5. Min 9. Nah, hati-hati. 1. Oh, 1. Min 5 gitu. Oke, 1 ya. Oke, kita tulis dulu aja step by step-nya. X pangkat min 4 dikurang min 10. 6. Gitu ya, kalian harus hati-hati. Dikali Y pangkat 10 min dikurang min 10. Nah, gitu. Jadi ini min 4 tambah 5 itu tadi 1. Min 4 ditambah 10 berapa? 6. 6. Y pangkat 10 ditambah 20. 20. Nah, udah. Jadi hasilnya adalah 2X pangkat 6, Y pangkat 20 ya. Jadi jawabannya adalah A. Gitu ya. Harus hati-hati. Kalian kalau misalkan kayak gitu, tulis step by step-nya aja ya. Nomor 3, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di chat, boleh langsung open mic ya. Nomor 3, jika X1 dan X2 solusi dari persamaan 17 pangkat sekian sama dengan 25 pangkat sekian, maka nilai dari X1 plus X2 adalah, ada yang tahu? Ada yang masih ingat caranya gimana? Itu X kuadrat min 40. X X kuadrat min kuadrat 21 min 1X tambah 20 sama dengan 0. Sama dengan 0. 0. Karena pangkatnya sama. pangkatnya sama? Jadi kalau dikeluarin duanya yang sebelah kiri jadi sama. Iya, betul ya. Walaupun kelihatannya pangkatnya beda ya, di sini 2X kuadrat. 2X kuadrat dengan yang di sebelahnya kan kelihatannya beda ya, tapi ketika si yang angka gede ini dikeluarin ya tadi duanya, ini sama aja dengan 2 kali X kuadrat min 21 tambah 20 gitu. 21X tambah 20 gitu ya. Jadi sama aja. Jadi kita kalau misalkan basisnya beda, pangkatnya sama, itu sama dengan 0 pangkatnya ya. Jadi nanti di sini X kuadrat min 21X tambah 20 sama dengan 0 ya. Atau kalian mau pakai yang ini juga nggak apa-apa. 2X kuadrat min 42X tambah 40 sama dengan 0. Nah, sama kan nanti di sini ini ya kayak gini sama dengan 0. Nah, ini kan juga 0 bagi 2 itu 0 ya. Jadi sama aja. Ya, kalian bebas. Tinggal difaktorin.
faktornya menjadi apa nih? Berapa kali? X min 20, X min 1. 1. Oke, X min 20, X min 1 ya. 20 kali 1, min 20 kali min 1, 20, min 20 kurang 1, min 21. Betul ya? Jadi dapat X-nya sama dengan 20 atau X-nya sama dengan 1 ya. Jadi X1 tambah X2 itu 20 tambah 1. 21 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai nomor 3? Ya, ingat-ingat ya, kalau misalkan kalian menemukan basisnya beda, basis beda, pangkat sama, itu sama dengan 0. Oke ya, nanti di pembahasan ada ya, pembahasannya dipublish sore ini. Nomor 4, himpunan penyelesaian dari persamaan 9 pangkat X kurang 6 kali 3 pangkat X min 27 sama dengan 0. Ada yang masih ingat kayak gimana caranya? Dimisalin. 9-nya diganti jadi 3 3x pangkat 2. Ya, betulnya dimisalin. Jadi dimisalin apa? Yang dimisalin yang paling kecilnya ya, pangkatnya. Jadi di sini 3 pangkat X. 3 misal 3 pangkat X sama dengan A ya, atau variabel apapun selain X. Nah, 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Langsung aja kali X, 2X. Dikurang 6 kali 3 pangkat X min 27 sama dengan 0. Oke, tadi yang dimisalin adalah 3 pangkat X sama dengan A. Berarti ini ada pangkat 2 ya, ada pangkat 2 berarti A kuadrat min 6A min 27 sama dengan 0. Tinggal difaktorin. Faktornya jadi apa? A min 9A plus 3. Ya, A min 9A plus 3. Ya. A min 9A plus 3. Nah, ketemu A-nya sama dengan 9 atau A sama dengan min 3. Nah, A-nya balikin lagi ya, kalau kita pemisalan jangan lupa dibalikin lagi ke pemisalan itu. Oke, pemisalannya 3 pangkat X sama dengan 9, maka X-nya berapa? 9 2. ya. Yang satu lagi 3 pangkat X sama dengan min 3, berapa X-nya? Tidak memenuhi. Ya, tidak ada ya, karena pangkat itu menghasilkan bilangan positif ya, 3 pangkat berapapun hasilnya positif. Kecuali kalau misalkan 3 pangkat X sama dengan 1/3. Nah, itu kan masih bisa ya. Kalau ini 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 1. Gitu. Oke ya, bisa dibedain ya. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nomor 5. Nomor 5 ini juga masih sama ya. Masih tentang pangkat, 9 pangkat X kurang 10 kali 3 pangkat X tambah 15 sama dengan 6. Nah, sama dengan 6 dipenuhi oleh X1 dan X2 nilai dari penjumlahannya. Jadi semuanya dipindahin ke sebelah kiri ya. Ini kan sama dengan 6, maka kita pindahin dulu menjadi, boleh langsung diubah dulu ya 9-nya, jadi 3 pangkat 2X min 10 kali 3 pangkat X 15 dikurangi 6 ya, tambah 15 9 ya. 3 pangkat 2X dikurang 10 kali 3 pangkat X tambah 9 ya. 15 kurangi 6, 9. Oke, tadi dimisalin. Misal 3 pangkat X-nya sama dengan A. Ini mirip-mirip ya. Oke, menjadi A kuadrat kurang 10A ditambah 9 sama dengan 0. Kita faktorin, faktornya jadi apa? A min 1, A min 9. A min 1, A min 9. Ya, 1 kali min 9 plus 9, min 1 ditambah min 9 itu min 10. Oke, jadi dapat A-nya sama dengan 1 atau A-nya sama dengan 9. Oke, jadi A-nya di sini 3 pangkat X sama dengan 1.
3 pangkat X. 1 itu 3 pangkat berapa? 0. 0 ya. Jadi berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi kita menyesuaikan dengannya di sebelah kirinya ya. Ini kan angka 3, maka jadiin 3. Pangkat berapa? Jadi X-nya sama dengan 0. Yang satu lagi 3 pangkat X sama dengan 9. Atau 3 pangkat X sama dengan 9 itu 3 pangkat 2. X-nya sama dengan 2. Yang ditanyakan X1 tambah X2. 0 tambah 2. Bebas ya ini X1 dan X2-nya yang mana? Karena penjumlahan. Jadi 2. Karena dua-duanya positif ya. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, tadi yang ini adalah hasilnya 2 ya, C. Hanya 2 ya. Yang satu lagi kan tidak ada. Oke, sampai sini. Sampai nomor 5 silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, nah nomor 6. Bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan. Ini udah ke pertidaksamaan. Kalau yang tadi persamaan ya. 2/5 pangkat X kuadrat tambah 7X lebih besar sama dengan 5/2 pangkat 8 min X. Ada yang masih ingat nggak? Nanti di akhir pangkatnya diganti. Tandanya diganti. Iya tandanya. Tandanya. Oke, di sini ada 2/5 sama 5/2. Belum sama ya? Yang 5/2-nya diubah jadi 2/5, tapi jadi pangkat min 8 plus X. Iya, beda. Oke. Jadi di sini 2/5 sama 5/2 itu cuman berbeda pembilang penyebut ya, tinggal kita ubah aja. Menjadi bebas kalian mengubahnya yang mana? 2/5 atau 5/2-nya. Kalau tadi Ibu dengar 5/2 ya, nggak apa-apa. 2/5 pangkat X kuadrat tambah 7X lebih besar sama dengan 2/5 pangkat min 1, betul ya? Nah, ini kalau misalkan pangkatnya min 1, kita ubah menjadi pangkat positif, dibalik. Nah, jangan lupa dipangkatin lagi, nih, hitungin lagi. Pangkat 8 min X, kayak gitu. Nah, ini kan udah sama, tapi kita yang sebelah kanannya sederhanain lagi. Lebih besar dari 2/5 pangkat min 1. Oke, X dulu ya, tulis nggak apa-apa. X min 8. Nah, di sini kan udah sama ya si basisnya. Nah, berarti kalau udah sama kita udah bisa nulis pangkatnya aja. Jadi berapa pangkatnya? X kuadrat plus 7X. Nah, Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan ya. Oke, kenapa kurang dari? Karena Cara nilai basisnya 0 kurang dari A kurang dari 1. Iya, karena basisnya 0 kurang dari A kurang dari 1. Gitu ya. Jadi kalau di antara 0 dan 1 atau misalkan pecahan seperti ini ya, maka dia pecahan atau desimal gitu. Pokoknya yang di antara 0 sampai 1 itu jangan lupa dibalik tandanya. Kalau misalkan lebih dari 1 berarti nggak usah dibalik tandanya ya. Oke, berarti di sini kita pindahin ruas ke sebelah kiri menjadi X kuadrat tambah 6X ya. 7 kurangin 1, 6. Min 8 dipindahin menjadi plus 8. Kurang dari 0, sama dengan 0. Kita faktorin lagi, jadi di sini banyak bermain faktor ya, di eksponen logaritma. Jadi berapa nih? X plus 4, X plus 2. X 4, X plus 2. Berarti dapat akar-akarnya berapa? X sama dengan? Min 4. Min 4, X sama dengan? Min 2. 2. Nah, jangan lupa kalian apa namanya? Buat garis bilangan ya. Jadi kalau pertidaksamaan buat garis bilangan. Oke, buat garis bilangan di sini ada apa? Karena ada sama dengan ya. Bulatnya penuh. Min 4 dulu baru min 2. Oke, tanda yang pertama apa nih? Plus atau min?
Plus. Plus ya, karena dua-duanya X positif. Jadi plus, min, plus. Yang diambil plus atau min? Min. Min. Min ya, karena kurang dari. Ya, karena kurang dari, maka ini adalah daerah penyelesaiannya. Tinggal dicari. Yang ditanyakan apa ya? Banyaknya bilangan bulat. Banyaknya bilangan bulat. Berarti kita jabarin ya. Jabarin menjadi apa nih, min 4-nya masuk nggak? Masuk. Masuk. Nah, ada sama dengan. Sama dengan atau bulatnya penuh. Min 4, min 3, min 2. Oke, min 2 juga masuk ya karena ada tanda sama dengannya. Jadi ada berapa nih? Dihitung aja. 1, 2, 3 ya. Yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan bulat. Tapi kalau yang ditanyakan jumlah, dijumlahin. Gitu ya, bisa ngebedain ya. Kalau yang ditanyain jumlah berarti dijumlahin min 4 tambah min 3 tambah min 2. Tapi kalau banyaknya, hitung aja ada berapa. Oke. Sampai sini belum ada pertanyaan ya? Belum, oke. Nomor 7, himpunan penyelesaian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya, jangan sungkan gitu. Oke, nomor 7, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 pangkat X kuadrat kurang 2 kurang dari 4 pangkat 7 adalah ini ya. Kalian mungkin baru ngelihat ini ya. Nah, kurung siku A, B. Nilai B kurang A, artinya apa ini? Kalau kurung siku dua-duanya berarti tandanya sama dengan ya, sesuai. Nah, ini kan ada kurang dari sama dengan. Jadi A-nya masuk, B-nya juga masuk. Oke, berarti di sini kita kerjakan apa dulu nih? Kita ubah dulu ya, si basisnya kan belum sama ya. Basisnya ini 2, yang 1, 4. Nah, kita ubah aja, pokoknya intinya kita samain basis kalau di eksponen. Berarti 2 pangkat X kuadrat kurang 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 ya? 2 kali 7. Maksudnya pangkatin 7. Oke, kita ini lagi 2 pangkat X kuadrat kurang 2 kurang dari 2 pangkat 14. Kali ini ya, 2 kali 7. Oke, basisnya bagaimana? Basisnya 2 sama 2. Lebih dari 1 ya? Kalau lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya itu tidak berubah. Kalau yang tadi kan berubah ya. 2/5 itu kurang dari 1, lebih besar dari 0. Oke, berarti ini tandanya tetap. Tadi itu. X kuadrat min 2 kurang dari 14. Ya, tandanya tetap. Kita pindah ruas. X kuadrat min berapa? 2 min 2 kurang 14. Min 16. Min 16. Min 16. Min 16 kurang dari 0. Faktorin. Faktorinya kayak gimana? X plus 4, X min 4. X plus 4, X min 4. Ya, kalau misalkan cuman ada, apa namanya, nggak ada X lagi di tengah-tengahnya biasanya akar ya, akar dari 16 tapi plus minus. Gitu. Kayak misalkan X kuadrat min 9, berarti ini faktornya X min 3, X plus 3. Kalau X kuadrat min 25, berarti X min 5, X plus 5. Gitu ya, kalau misalkan biasanya kuadrat sempurna gitu ya. Itu bilangan kuadrat. Oke, tadi kita selesaikan dulu. Berarti di sini X sama dengan min 4 atau X sama dengan 4. Nah, gitu ya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah berbentuk ini. Jadi, ini tuh maksudnya, ya berarti ini ya, min 4 sama 4. HP sama dengan kurung siku min 4,4. Ya, berarti nilai B kurangin A. Nah, ini adalah A, ini B. Berarti B kurangin A. 4 kurang min 4 sama dengan 8. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan tadi Ibu lihat chat.
Oke. Oh, kalau PAS ada upload cara nggak? Ada ya, kalau PAS Matematika Peminatan karena 20 soal itu ada upload caranya, 5 soal. Ada lagi bedanya kurung siku dengan kurung biasa. Kalau ini kan HP-nya kurung siku ya. Kurung siku artinya si HP-nya akarnya yang X sama dengan min 4 sama 4 itu masuk. Dia itu adalah sebagai akar. Tapi kalau kurung biasa berarti min 4 sama 4-nya itu enggak masuk. Biasanya pernahnya waktu itu. Biasanya di interval. Nah, kayak gini aja ya, yang nomor 6. Nomor 6 itu bisa aja ditulis kurung siku min 4 min 2 gitu. Ini mungkin dalam bentuk interval, tapi kalau yang ini tuh Ibu kayaknya harusnya bukan kurung siku ya. Biasanya ya kalau misalkan X aja dia bisa ditulisnya seperti ini kalau yang ini. Kurung kurawal. Nggak pakai ini, bentar, sorry. Nggak pakai kurung biasa. Biasanya ditulisnya bisa kurung kurawal min 4,4. Gitu. Ini juga bisa ya. Kalau yang X-nya dua-duanya. Nah, yang kemarin kan SPLDV. SPLDV itu biasanya kurung kurawal harus ada tanda kurung biasa. Karena itu apa ya, himpun. Aduh, Ibu lupa. Namanya apa? Nah, misalkan ini X, ini Y. Jadi yang ditulis adalah X sama Y dulu. Beda ya dengan kalian nulisnya 4, min 4. Nah, itu untuk di SPLDV sama SPLTV. Gitu. Nah, itu bedanya. Kalau misalkan kurung siku sama kurung biasa, biasanya kalau dalam interval kayak gini ya, min 4, min 2. Nah, nanti ketika misalkan nggak ada bulatnya tidak penuh, maka ditulisnya, ini penghapusnya bentar. Ditulisnya itu kurung biasa min 4, min 2. Artinya min 4-nya nggak ke bawah, min 2-nya juga nggak ke bawah. Gitu ya, bisa ngebedain ya. Saya pernah ada waktu sebelum PTS. Nanti dicek lagi ya di OneNote-nya. Oke ya, ini mah cuman penulisan biasa aja. Biasanya di soalnya akan dikasih tahu juga. Ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Ibu, maaf, Askia mau bertanya. Ya, boleh, Askia. Yang nomor 7 berarti nggak usah bikin garbil juga nggak apa-apa ya, Bu? Sorry, iya benar ya garbil ya. Nah, untung diingetin sama Askia. Oke, ini pertidaksamaan ya. Oke, pertidaksamaan harus berarti ini kita nggak langsung HP-nya min 4,4. Oke. Iya, Ibu kira ini persamaan. Oke, jadi dibuat, pokoknya kalau kalian ketemu pertidaksamaan harus dibuat garis bilangan. Itu wajib ya. Bentar, ada lagi yang mau ditanyakan. Untuk pemfaktoran yang menggunakan pangkat itu, yang pertama yang kayak tadi ya, yang ini, min dulu atau plus dulu, sama aja ya, plus minusnya mau dibalik juga nggak apa-apa. Yang penting di sininya x kuadrat min 9, x kuadrat min 25, x kuadrat min 16, atau x kuadrat min berapa lagi? Min 2 misalkan. Min 2 berarti akar ya bentuknya. Jadi bebas aja mau plus dulu, mau minus dulu ya, terserah. Nah, itu mungkin yang bisa dibedain. Oke, tadi kita terusin ya, Ibu salah. Nah, di sini buat garis bilangan. Buat garis bilangan penuh. Nah, di sini min 4, ini 4. Karena X dua-duanya positif, ya, jadi di sini positif, negatif, positif. Kurang dari itu berarti yang min, kayak tadi ya. Kurang dari itu min. Oke, berarti ini adalah HP-nya. Nah, makanya dia benar ya, ini. Ininya benar ya, apa namanya tulisannya ya, kurung siku. Nah, maka HP-nya adalah, kita sesuaikan dengan soal, ini min 4. Artinya ya min 4 sama 4-nya ada ya. Gitu. Oke, gitu ya, jadi benar ya. Jadi kalau misalkan bentuknya interval, biasanya kurung siku, tapi kalau bentuknya sama dengan yang tadi ya, yang ini, biasanya ditulisnya tadi kurung kurawal. Kurung kurawal
0,2. Ini bebas mau 0,2 dulu atau kurung kurawal 2,0. Itu sama aja. Ini artinya adalah X ya. Dua-duanya X. Tapi kalau yang tadi di SPLDV itu harus ada kurung biasanya untuk menandakan X dulu baru Y. Nah, mungkin itu ya pengetahuan buat kalian nanti ke depannya bedanya kurung siku, kurung biasa, ini kurung siku, dua-duanya ini kurung biasa. Itu artinya bulatnya tidak penuh atau -4 sama -2-nya itu enggak ada. Gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai nomor 7? Kita lanjut dulu nomor 8 ya. Nomor 8 di sini soal terakhir. Soal terakhirnya tentang definisi. Ini juga udah pernah ya di pra-UH, di UH. Jika untuk semua bilangan real, X kurang dari 11. Sehingga X log, oh ini udah logaritma, sorry. X log X kuadrat min 3X min 28 terdefinisi. Untuk interval ini, ya A sampai B, maka nilai B kurangin A. Masih ingat syarat dari apa namanya logaritma itu syaratnya apa aja A log B? Basis sama numerusnya lebih besar dari 0. Basisnya tidak sama dengan 1. Ya, B-nya lebih besar dari 0 ya. Sip. Itu 3 hal yang harus kalian ingat di logaritma. Basis itu yang A, numerus itu B. Ya, basis itu A, numerus itu B. Intinya itu ya, lebih besar dari 0. Basis dan numerusnya, tapi basisnya tidak boleh sama dengan 1. Oke, berarti di sini X ya, di sini kan X. Basisnya X, berarti X-nya lebih besar dari 0. X-nya nggak boleh sama dengan 1. Numerusnya X kuadrat min 3X min 28 lebih besar dari 0. Oke, kita faktorin yang numerusnya. X kuadrat min 3X min 28 lebih besar dari 0. Faktorin. Berapa sama X min 3X plus 4. Min 7 plus 4. Plus 4. Oke, nanti di sini dapat X sama dengan 7, X sama dengan min 4. Ya, kita buat garis bilangan lagi. Min 4. Nah, bulatnya nggak penuh ya. Min 4, ini 7. Ya, karena nggak ada sama dengan. Tandanya yang satu X, yang satu lagi X. Dua-duanya positif. Positif, negatif, positif. Lebih besar berarti yang plus tandanya. Oke. Terus apa lagi yang ditanyakan? Belum ya? X-nya kurang dari 11. Oke, di sini masih ada syarat lagi, X-nya lebih besar dari 0. Sama X kurang dari 11 ya, nah itu jangan lupa. Berarti kalau kita gabungkan, kalian boleh tulisnya dalam satu garis bilangan ini, tambahin lagi atau bikin lagi nggak apa-apa. Enaknya apa nih? Gabung aja ya. Kalau digabung 11, berarti 11 anggap aja di sini ya. 11, bulatnya juga nggak penuh. Kurang dari 11. Nah, kurang dari 11 berarti arahnya ke sini ya. Oke, terus apalagi X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0. 0 itu berarti di sini misal. Agak ke kiri ya, karena kita ada satu. Oke. 0 sama 1 ya. Tidak boleh sama dengan 1 juga. 0 dulu ya. X lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0, kalian boleh ke sana berarti. Nah, kebayang nggak? Coba kalau pakai ini. Nah, ini 0, yang lebih besar dari 0. Oh, yang 11-nya belum ya. Yang 11, coba pakai warna.
Nah, kalau misalkan pakai highlighter kayak gini, nggak kelihatan ya. Nggak keciri. Satu lagi tidak boleh sama dengan 1. Nah, 1 itu patokannya ya. Nah, ini aja pagar gitu. Ditandain aja kayak gini. Nah, mana yang terarsir semua warna atau yang terlewati 3 garis? 7 kurang dari S kurang dari 11. Ini ya, yang hitam ini ya ternyata ya. Oke, nanti gitu ya kalian kalau bingung cobain aja satu-satu. Pakai warna atau arsiran yang berbeda ya, jangan pakai highlighter. Oke, jadi jawabannya yang ini bentuknya X ya. X 7 kurang 11. Nah, ini kalau misalkan kalian mau nulisnya pakai kurung, berarti nanti HP-nya akan menjadi kurung biasa 7,11 gitu, bukan pakai kurung siku. Nah, yang ditanyakan adalah A-nya itu ini adalah A, yang ini adalah B. Yang ditanyakan B kurang A. Berarti 11 dikurangin 7 ya. 11 kurangin 7 adalah Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak ada ya. Oke, jadi ini mengulang dari yang pra-UH sama UH, mungkin juga di PAS bakal ada. Jadi diingat-ingat ya. Nah, nomor 9, diketahui B sama dengan A pangkat 4 dan A sama dengan C pangkat 3. A dan B itu positif. Maka C log B dikurangin A log B. Tinggal dimasukin aja ya. C log B, berarti C itu apa? Kalian boleh, apa namanya ya? Boleh mengubah C sama dengan atau B sama dengan. Gitu ya. Kalau misalkan C sama dengan, artinya di situ, masih highlighter. Artinya di situ, ini, berarti C sama dengan A pangkat 1/3. Atau di sini A sama dengan B pangkat 1/4 gitu ya. Boleh aja. Tapi kalau misalkan kalian, aduh Bu males pakai pecahan kayak gitu, nggak apa-apa. Kalian berarti di sini ubahnya menjadi, misal ya, di sini C tetap log, B-nya kan ada ya, B-nya sama dengan A pangkat 4. Berarti B kita ubah menjadi A pangkat 4. Gitu ya. Nggak dikurungin juga nggak apa-apa. Nah, gitu. Tapi kan di sini masih beda ya, ini C, ini A gitu. Nah, C-nya bisa diubah. Diubahnya jadi gimana? Jadi yang ada A-nya. Oke. Yang ada A-nya atau gimana? Bebas ya kalian coba nih. Misalkan di sini kan B sama dengan A pangkat 4. A itu sama dengan C pangkat 3 ya. Nah, di sini A itu C pangkat 3. Berarti kita bisa ubah B sama dengan A itu kita ubah dulu menjadi C pangkat 3. Nah, terus pangkatin 4. Artinya B itu sama dengan C pangkat 12. Oke? Nah, berarti mungkin di sini kita bisa ngelihat ya. Oh, B itu berarti bukan A pangkat 4 aja, tapi C pangkat 12. Dari sini ya. Paham nggak? Ada yang masih belum paham? Oke ya. Jadi dari sini ya, jadi B itu sama dengan A pangkat 4, A itu sama dengan C pangkat 3. Nah, A ini kita ubah lagi menjadi C pangkat 3, terus pangkatin 4 artinya C pangkat 12. Nah, di sini baru C log B-nya kita ubah menjadi C pangkat 12. Dikurang A log B. Nah, apa nih yang mau diubah coba kira-kira? Yang A pangkat 4-nya. B sama A pangkat 4 diubah ke bentuk log. Yang ini, B sama dengan A pangkat 4, diubah menjadi sama gitu. B sama dengan A pangkat 4 diubah menjadi bentuk log, itu jadi bentuk apa nih? A log B sama dengan 4. A log B sama dengan 4. Oh, boleh aja ya. Boleh. Atau berarti dikurangin 4 kalau kayak gini ya. Tapi kalau kalian tadi kayak mau tadi, di
substitusi itu sama aja. Nanti kita lihat ya. Jadi di sini kan C log C 12. Berarti 12-nya diingat kalau ada pangkat di numerus, dipindahin ke depan. Artinya ya, 12 C log C itu 1. Ya, 12 kurangin 4 sama dengan 8. Oke, gitu ya. Atau misalkan A log B-nya mau diubah aja gitu, kayak C log C ya. C log C pangkat 12 dikurangin. Nah, A log B itu berarti A itu ini ya, A itu C pangkat 3. Boleh aja ya, C pangkat 3 log B itu tadi C pangkat 12. Nah, berarti di sini 12 dikurangin 12 bagi 3. 12 per 3. 12 dikurangin 4. Sama ya. Atau kayak tadi misalkan pangkatnya jadi 1/nya gitu. Boleh aja. Yang penting ada hasilnya ya. Jadi nggak harus substitusi kayak gini dua-duanya. Atau nggak harus positif gitu. Bukan positif, nggak harus bukan pecahan gitu. Bilangan bulat biasa gitu. Pecahan juga nggak apa-apa kayak tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi nomor 9 itu banyak cara. Mau diubah apapun, sama aja pasti hasilnya sama. Ya, ini adalah contoh. Nah, nomor 10. Nomor 10 ini masih ingat nggak? Ketika diketahui A sama B, nah nilai 45 log 250. Ada yang masih ingat? N log B per Jadi N log A. Log 250 per log 25. Ya, jadi pangkat nanti pangkat basisnya kita kosongin atau kita ubah ya. Jadi ketika kalian ketemu soal seperti ini ada A dan B-nya, berarti pertanyaannya jadi diubah log 250 per log 45 ya. Nah, ini si basisnya masih belum diketahui. Mau apa? Terserah ya. Biasanya boleh diisi dengan yang diketahui ini, 2, 3, atau 5. Oke, 250 sama 45 kita ubah dulu menjadi berapa kali berapa gitu. Log 250 itu berapa? 2 dikali 125. 2 dikali 125. 45? 9 dikali 5. 9 dikali 5. Oke. Nah, di sini log 2 itu kan tetap ya, log 2 ditambah 125 itu bisa menjadi pangkat ya? 125 itu berapa pangkat berapa? 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. Per log 9 juga pangkat ya? 3 pangkat 2 ditambah log 5. Oke, sampai sini kalian boleh aja langsung dari awal misalkan udah pengen diisi aja nih si pangkatnya, si basisnya. Mau isi berapa? 2, 3, atau 5? 3. 3 boleh ya, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Jadi harus konsisten. Kalau 3 ya 3 semua. Kalau misalkan 2 juga nggak apa-apa. 5 juga nggak apa-apa ya. Jadi lihat aja yang ada angka di soalnya. Lanjut ya. Berarti di sini 3 log 2 itu berapa? 1 per A. 1 per A ditambah, nah ini kan ada pangkat. Numerusnya nggak kelihatan. Ada, nah pangkat. Ya, ingat dikedepanin dulu ya pangkatnya ya. Dikedepanin menjadi 3 kali 3 log 5. B. Per 3. Nah, ada pangkat lagi 2 ya. 2-nya dikedepanin dulu. Kalau numerus, pangkat di numerus dikedepanin pangkatnya. Jadi 2, 3 log 3, 1 ya. Boleh ditulis, boleh nggak apa-apa. 3 log 5 tadi B. Nah, menjadi nanti kan 1 per A ditambah 3B per 2 ditambah B. Masih ada 1 per A, diapain? Kali A. Kali A ya. Kali A per A. Dua-duanya. Sama dengan 1 per A kali A. 1. Ditambah 3B kali A. 3AB. Yang bawahnya juga sama. Semuanya dikali A. 2A ditambah AB. Gitu ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang C. Yang C.
Oke. Oke, sampai sini. Mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada ya di chat juga. Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Nomor 11. Nomor 11 ini perkalian. 3 kelihatan nggak kalian terlalu kecil? Nah, nomor 11. 3 akar 5 pangkat 3 log akar 3 akar 5 pangkat 3, yaitu ya akar log kali log akar 9 pangkat 3 kali 0,5 log 25 kali 3 log akar 8. Oke, ini kayaknya masih mudah ya. Jadi pokoknya kalian ubah menjadi bentuk pangkat semuanya. Ya, berarti ini 5 pangkat berapa? 1/3. 5 pangkat 1/3 log. Nah, ini 9 pangkat 1/3. 1/3. Oke. Dikali 0,5 kira-kira berapa pangkat berapa ya? 2 pangkat 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1. Oke, log. Kalau ada yang bingung, 0,5 itu berarti 5/10. 5/10 itu 1/2. Atau 2 pangkat min 1. 25. 5 pangkat 2. Dikali 3 log 8 pangkat 1/2 gitu ya. Oke, ini dulu deh. 1/3 bagi 1/3. Habis ya. Bilangan yang sama dibagi dengan bilangan gitu. Bilangan sama dibagi dengan bilangan yang sama itu ya 1 gitu. Jadi nanti di sini sisanya 5 log 9. Nah, 5 log 9 itu 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Nah, ini 2 dibagi min 1 ya. 2 dibagi si pangkat atasnya, pangkat basis dikali 2 log 5. Ini juga sama, setengah kita pindahin ke depan, 3 log 8 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 3. Oke, kita pindahin si ininya ya, yang angka-angka ini ke depan. Nah, oke, kita satu-satu dulu. Berarti di sini min 2 dikali setengah. Nah, yang ini pindah juga ke depan dikali 2. Yang ini juga 3 ya. Ada 3, pindahin juga ke depan. Dikali 3. Oke, sampai sini paham? Oke, tinggal sisanya. Sisanya apa nih? 5 log 3 kali 2 log 5 kali 3 log 2. Kita susun yang ini ya. Biasanya kalau ini jadi 1 aja. Kalau susunnya. Susunnya gimana? Kira-kira susunnya? 5 log 3 dikali 3 log 2 dikali 2 log 5. 3 log 2 dikali 2 log 5. Ini adalah menjadi 1 ya. Hasilnya 1. Nah, tinggal hitung yang ini. Min 2 kali setengah itu min 1. Ya, min 1 kali 2 kali 3. Min 6. Oke, jadi jawabannya adalah yang min 6. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gitu ya, nanti disusun-susun aja. Terus, pokoknya kalau ada pangkat di numerus, dikedepanin. Oke, ada yang mau ditanyakan. Soal yang pakai cara ada berapa? Ada 5. Ada 5 ya. Seperti biasa, ada 5. Nanti diacak soalnya. Terus, kalau dikali atasnya aja, nggak bisa ya. Oh, yang tadi ya, yang ini. Iya, nggak bisa. Harus bawah sama bawah. Jadi, harus menjadikan si nilai itu tetap gitu. Kan kalau upper A itu sama dengan 1 ya. Bentar. Nah, jadi tidak mengubah si nilai aslinya. Yang ini, bentuk aslinya.
karena A per A itu sama dengan 1. Kalau A doang berarti kan dia mengubah si bentuk ini menjadi ada nilai A-nya gitu. Ya. Misal anggap ya, misalkan kita punya B. B per C. Nah, B per C ini kan dia bentuknya harus B per C gitu. Jadi kalau kita dikali A aja berarti nanti dia berubah jadi AB per C gitu kan ya. Akan berubah. Nah, biar nggak berubah berarti harus dikalikan A per A atau dikalikan 1 gitu. Dikalikan 1 ya anggapnya gitu. Nah, 1 itu bisa dimanipulasi lagi dengan sebuah variabel yang kita inginkan. Nah, kalau ini kan dikali karena pernya A ya dikali A per A. Kalau B berarti B per B. Yang penting dikalikan dengan 1 ini. Gitu. Maksudnya kayak gitu ya. Jadi harus A per A. Bagus pertanyaan ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Waktunya udah habis sebenarnya. Nah, Ibu mau nanya, kita mau nerusin sampai nomor 20, tapi mungkin Ibu bisa lanjut jam 11. Jadi kita istirahat dulu 1 jam, nanti kita lanjut jam 11. Gitu, gimana? Bisa nggak kalian? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Saya mohon maaf ya karena Ibu mungkin nanti jam 10 sampai jam setengah 11, kira-kira jam 11 kurang lah, ada yang perlu diurusin gitu ya. Jadi kita lanjut lagi jam 11 ya untuk menyelesaikan PAS ini. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang nggak bisa, ini aja bisa diakses rekaman Zoom-nya atau pembahasannya ada kok gitu ya. Terima kasih banyak ya semuanya. Nanti kita join Zoom lagi di link Zoom yang udah Ibu share ya, sesi kedua ya, sesi 2 itu. Oke. Terima kasih banyak. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Salam.